Di video sebelumnya, saya menyuruh Anda untuk memproteksi new post ini. Jadi siapapun yang tidak login, dia tidak akan bisa melihat post ini. Oke, yang pertama saya akan implementasikan terlebih dahulu di controllernya. Jadi sebenarnya jika Anda tidak tahu bahwa middleware ini bisa diimplementasikan di root maupun di controller. Coba kita pergi ke app. Di sini ada HTTP controller. Pada post controller, di sini saya akan buat konstruktor baru. Public function -- construct. Dan di sini kita buat this middleware out. Dan watch what happen. Ketika misalnya saya refresh di browser, maka dia akan langsung otomatis ke login page. Namun problemnya adalah ketika misalnya kita post, tidak bisa juga. Kenapa? Karena di sini ketika misalnya Anda buat middleware out, maka dia akan membaca semua metode yang ada di sini akan dilindunginya. Jadi Anda harus login ketika ingin melihatnya. Watch what happen ketika misalnya saya login. Maka sekarang dia bisa dikunjungi. Oke. Pertanyaannya, bagaimana seandainya jika saya ingin mengunjungi post? Bisa, tapi new post tidak. Oke, that's the next step, kan gitu. Oleh karena itu, sekarang saya akan log out kembali. Saya akan pergi ke post, ya, tidak bisa karena kita sudah melindungi page-nya di sini dengan middleware out. Tapi ada keyword yang namanya di sini except atau function yang namanya except. Terus kita definisikan di sini apa aja dia yang ingin kita except atau pengecualiannya gitu. Coba kita kecualikan untuk index. Kita buat di sini index, maka dia akan membaca metode yang ada di sini. Kita refresh di browser, kita pergi ke post, maka dia akan bisa. Namun kita read more, dia tidak akan bisa. Harusnya dia bisa, karena apapun ceritanya ya cuman melihat post apa kendalanya lah gitu, harus login gitu. Kecuali Anda ingin member, kecuali misalnya artikel Anda itu memang luar biasa sekali, maka silakan lakukan require login. Ketika misalnya tidak butuh, tidak masalah gitu. Coba untuk itu kita akan implementasikan dia tidak perlu login, maka kita buat di sini, show. Seperti itu saja. Dan yang jelasnya ini adalah array ya. Jika Anda tidak tahu, coba saya buat ke new line dia. Ya. Index, show. Selain ini, maka dia harus login. Kita refresh di browser, kita pergi ke read more, maka dia bisa. Tapi apakah dia bisa ke Laravel? Bisa, karena kita tidak proteksi page-nya. Tapi yang jelasnya itu tidak perlu diproteksi. Namun, ketika misalnya new post, dia harusnya terproteksi atau terlindungi. Dan ini yang kita mau. Tapi yang jelasnya, lagi-lagi saya ingin ketika misalnya kita tidak sedang login, saya tidak mau menampilkan yang namanya new post ini. Oke? Ataupun edit button ini. Oleh karena itu, saya akan pergi ke post resources, view. Di sini ada post, di sini ada index. Di mana dia untuk new postnya? Ya ini dia. Ya, by the way di sini kita masih menggunakan URL yang bisa kita langsung ganti menjadi root ya. Coba kita buat di sini root post create. Kita refresh di browser, harusnya dia tidak error hanya karena kita sudah mendefinisikannya tadi pada web.php. Jika kita lihat di sini untuk create new post, kita buat dia post create. Oke, dan sekarang saya akan proteksi dia. Yang pertama Anda bisa melakukan seperti ini. Kita buat if out check. Jadi dia akan cek apakah user sudah login atau belum. Ketika misalnya sudah, maka ditampilkannya new post button ini. Ketika belum, maka dia tidak akan tampilkan. Saya akan buat di sini and if. Coba kita refresh di browser. Nah, dia sudah hilang. Tapi seandainya Anda ingin menggantinya, bisa juga dengan cara else. Kita buat di sini misalnya kita copy dulu yang ada di sini. Kita paste di bawah ini. Dan kita ganti menjadi root login. Dan coba kita buat di sini login to create new post. Gitu seperti itu kira-kira. Kita refresh kembali. Maka jelasnya di sini ketika misalnya kita belum login, maka di sini bacaannya login to create new post. Begitu juga dengan editnya. Tapi yang jelasnya di sini saya akan mengimplementasikan hal yang berbeda yang ada di sini. Ketika di sini kita menggunakan conditional if, tapi sebenarnya jika Anda tidak tahu, kita bisa mengimplementasikan yang namanya out blade directive. Tepat pada edit, di sini kita akan hide dia ketika misalnya adalah guess. Maka coba kita buat di sini out, dan di sini kita bisa buat and out. Itu sama saja yang kita lakukan tadi yang ada di sini. If out check, ya. Ketika misalnya seperti ini hanya short sintaknya untuk melakukan itu. Kita refresh di browser, maka dia hilang. Tapi watch what happen ketika misalnya saya login. Nah, dia langsung ke new post ya. Coba kita pergi ke post lagi. Maka di sini jika Anda lihat, editnya sudah ada dan di sini berganti dengan new post. Saya create new post dan kita create, maka dia sudah bisa di sini. Ya, database dan PHP. Very cool.
Anda sudah berhasil menggunakan yang namanya middleware. Tapi yang jelasnya tak berhenti di situ. Ketika misalnya Anda suka menggunakan middleware-nya tepat pada controllernya, itu tidak ada masalah. Ya, kira-kira membuat exception lagi seperti ini. Saya jujur jika melihat seperti ini sangat repot sekali. Kita definisikan out. Ya, di sini kita buat exception lagi. Root apa yang tidak require out gitu. Coba dulu ini kita hapus. Ya, kita pergi ke browser dan kita log out. Apakah new post bisa? Coba kita pergi. Coba itu kita buat di sini post create. Maka sudah bisa. Oke. Kita akan pergi ke web.php dulu. Untuk post create, ya, saya ingin buat di sini middleware-nya itu adalah out. Maka di sini saya buat middleware out. Seperti itu kira-kira. Sekarang jika kita refresh, maka dia akan langsung pergi ke login. Tapi yang jelasnya ketika misalnya saya ingin edit, apakah saya implementasikan lagi yang ada di sini dan paste di sini? Bisa. Namun itu sangat repot sekali ketika misalnya kita harus definisikan berulang-ulang kali untuk middleware-nya. Bagaimana jika seandainya satu post ini atau post controller ini kita masukkan ke dalam root group? Ya, Anda bahkan belajar hal baru di sini. Ya kan, ketika Anda tidak tahu root group itu apa. Coba saya akan buat di sini root group function dan kita akan buat di sini closure dan kita masukkan semua post ini ke dalam grup ini. Kita masukkan ke dalam sini sehingga yang Anda lihat kira-kira seperti ini. Dan ini juga kita masukkan ke dalam sini. Oke. Apa yang bisa kita lakukan pada root group ini? Kita bisa memberi middleware. Kita buat sini middleware dan coba kita buat di sini out. Kita refresh di browser dan sekarang kita pergi ke post, maka sudah tidak akan bisa. Kenapa? Karena dia berada di root middleware yang out. Pertanyaannya, bagaimana kita memberi exception-nya? Oh, itu sangat mudah sekali. Kita bisa buat, misalnya kita ingin post index, kita bisa buat di sini without middleware. Kita buat di sini out. Maka sekarang kita refresh, kita pergi ke post, maka di sini sudah bisa dikunjungi tanpa melakukan autentikasi. Begitu juga dengan show-nya. Saat ini jika kita lihat show, ini bisa. Kenapa? Hanya karena dia tidak dalam middleware out ini gitu. Nah, seandainya coba kita masukkan dia ke dalam situ, kan gitu. Kita masukkan ke dalam sini dan kita refresh di browser, maka dia akan otomatis pergi ke login page. Oke. Kita akan implementasikan lagi dia ke dalam post show ini. Sehingga sekarang kita refresh di browser, kita pergi ke post, kita read more, maka dia sudah bisa. Tapi yang jelasnya ketika Anda tidak suka menggunakan cara yang seperti ini, maka silahkan hapus dan silahkan buat dia di paling atas. Atau di bawahnya juga bisa, ya. Ketika Anda tidak suka menggunakan cara itu sehingga Anda tidak perlu membuat without middleware-nya. Oke, tapi yang jelasnya without middleware itu dibuat hanya karena ingin mempermudah kita bahwa ini adalah grup untuk post. What will happen? Ketika misalnya saya buat di sini prefix. Ya, kita buat di sini misalnya block. Ya, kita refresh di browser dan sekarang saya akan login dan saya akan membuat new post. Coba dulu kita buat di sini new post dan jika Anda lihat di sini sudah otomatis menjadi block post create. Oke. Jadi prefix ini bisa dibilang ketika misalnya Anda melakukan URL berulang-ulang di dalam URL di sini, jika Anda lihat di sini ada post, di sini ada post, di sini ada post, di sini ada post, kita bisa masukkan dia ke dalam sini, sehingga yang di dalam sini kita bisa hapus semuanya, sehingga seperti ini. Oke, sekarang kita refresh di browser, ini akan not found karena sudah tidak ada lagi blok ini. Kita hilangkan dia, kita enter. Nah, jika kita lihat di not found, sebenarnya ini tidak terjadi hanya karena error yang ada di sini, ya. Itu terjadinya karena di sini kita ada wildcard, yang mana itu adalah dinamik. Sementara jika kita lihat di sini ada yang namanya create. Jadi sebenarnya seperti ini. Ketika misalnya kita buat seperti ini, dia akan membaca bahwa URL-nya adalah post, di sini adalah slug yang ada di URL. Dan di bawahnya kita buat seperti ini kan? Maka sekarang create ini akan dianggap slug dari database, yang mana itu tidak ada. Nah, oleh karena itu solusinya kita akan buat dia ke bawah sini. Maka oleh karena itu kita buat dia paling bawah biar supaya dia tidak menyangka bahwa ini adalah slug. Oke, kita refresh di browser. Maka sekarang ini sudah bisa dikunjungi. Oke, cool. So, jika Anda suka dengan seri ini, silahkan share ke teman-teman Anda ya. I see you on the next video.